Hadis As-Salis was-Salasun 33. Ani Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas ridho Allah atas keduanya, anna Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW qala bersabda, lau yuqta, seandainya tidak diberikan an-nasu manusia bidakwahum dengan tuntutannya, ladda'a, pasti tuntutan rijalun seseorang, amwala qaumin, harta sebuah kaum, wadimahum, dan darah sebuah kaum. Lakinil bayyinah, akan tetapi bukti alal mudai, atas penuntut, wal yamin, dan sumpah alaman ankara, atas orang yang mengingkarinya. Hadisun hasan wa Baihaqi wa Birwaqadi wa badu fi sahihain, dan sebagian di dalam kitab dua sahih Bukhari Muslim. Ini dalam pengadilan ada namanya bukti, ada namanya sumpah. Jadi kalau nanti nggak tahu ya, kalau ini kan hukumnya ekonomi ya. Kalau di syariah itu, di hukum itu belajar namanya ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum perdata, ada hukum pidana, ada acara perdata, ada acara pidana. Untuk mengetahui ketika bagaimana kasus-kasus hukum yang terjadi, itu harus ada bukti tuntutan dan harus ada yang lain-lainnya. Jadi dalam pengadilan, baik pengadilan agama, pengadilan negeri, pengadilan korupsi, tipikor, atau pengadilan-pengadilan yang lain itu, jadi ada penuntutnya, ada tuntutannya, ada orangnya, ada masalahnya. Dalam hadis ini dijelaskan, seandainya manusia punya tuntutan seorang karena hartanya atau karena darahnya, ya maka dia harus ada bukti tuntutannya. Kasus apapun, kasus hukum apapun harus ada buktinya. Mana buktinya? Ya, buktinya mana? Alal mudai, atas orang yang menuntut, ya, untuk menyelesaikan kasusnya, kasus korupsi, kasus perzinahan, kasus pencurian, kasus perampokan, kasus rumah tangga bercerai, kenapa bisa bercerai? Itu semuanya harus ada bukti. Ya, harus ada bukti. Bukti bisa bukti rekaman, bukti saksi-saksi yang melihat kejadian bahwa suami ini selingkuh dengan wanita ini, ya, bahwa benar-benar telah terjadi korupsi, ya, telah terjadi gratifikasi misalnya. Itu harus ada buktinya, baik saksi atau bukti secara rekaman atau macam-macam lah bukti. Ya, ini mungkin ini masih global, di sini masih global. Nanti lebih jelasnya di dalam ilmu hukum acara perdata atau hukum acara pidana. Wal yamin alaman ankara, buktinya sudah ada, tetapi masih belum ada kejelasan hakim untuk menentukan sikapnya, menentukan. Nanti ini hakim konstitusi ya, menentukan apakah benar ada kecurangan atau tidak. Kecurangannya itu di wilayah mana saja, ya kan? Apakah benar itu terstruktur, pasif, ya kan ya, TSM itu kan? Nah itu harus ada bukti. Buktinya sudah jelas ada, maka harus juga didatangkan al-yamin alaman al-qara, sumpah bagi orang yang mengingkari. Bukti udah ada, tapi orangnya mengatakan saya nggak pernah melakukan itu. Ya, ketua TPS-nya atau saksinya atau yang lainnya dalam kasus pemilu, dalam kasus judi, dalam kasus perzinahan, dalam kasus perselingkuhan, dalam kasus pidana, dalam kasus perdata, maka yang dilakukan oleh hakim adalah mendatangkan sumpah al-yamin. Nah, kalau dalam Islam sumpahnya kalimatnya 3. Wallahi, tallahi, billahi, demi Allah saya bersaksi, saya benar-benar tidak melakukan apa yang disangsikan kepada saya. Saya tidak pernah melakukan
backup suara misalnya, itulah sumpah ya. Nah, ketika kita puasa ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Yang membatalkan pahala puasa diantaranya adalah sumpah palsu. Orang menggunakan kalimat Allah dengan sumpahnya, padahal dia bohong, cuma supaya orang yakin dengannya. Contoh, kalau lebaran dia jualan sepatu, jualan pakaian di pasar baru. Lalu ada yang nawar, kalau pasar baru itu masih pakai nawar, ya, tidak pakai struk harga, kecuali di supermarket Ramayana atau yang lain-lainnya. Dia datang ke pasar, lalu dia nawar, ya, namanya mahasiswa kan duitnya kan cekak mau lebaran. Berapa nih harganya? Ya, 200.000. 100 ya. Lalu pedagang itu ngomong, waduh gimana sih kamu? Sumpah demi Allah modalnya aja. Demi Allah sumpah modalnya aja gak 100.000, padahal mah 70.000 misalnya. Dia udah ngambil berkali-kali lipat kan. Nah ini pakai kalimat sumpah, itu hati-hati. Karena ada pedagang yang biasa menggunakan kalimat sumpah dalam dagangannya, meyakinkan pembeli supaya dia yakin harganya itu benar-benar tidak bohong-bohongan. Makanya sebenarnya pakai harga di supermarket itu kadang-kadang ada baiknya ya. Kalau dia yang tawaran-menawar di pasar-pasar tradisional, ya itu jatuhnya ke sumpah khawatirnya. Tapi kalau yang pedagang yang jujur sih enggak. Coba deh sekarang ini kan 2 minggu lebaran itu 1 minggu datang ke pasar Paru, ramainya luar biasa. Padahal pasar Paru semua pasar, ya kan ya, masa konsentrasi ibadah mulai buyar. Ya kan, padahal akhir Ramadan itu ada tamu istimewa, yaitu Lailatul Qadar. Orang sekarang sibuknya mudik, belanja, bikin kue, lupa dengan esensi ibadah Ramadan, gitu kan. Akhirnya bukan Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Santri Qaulun Salim tidak meraih Lailatul Qadar ya, meraih Lailatul Qadar bukan Qadar ya. Insyaallah khairu min alfi syahrin. Ini hadis yang kedua, hadis yang ke-33.